Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam saudara, selamat berjumpa kembali dalam renungan malam pada hari ini. Kembali saat ini kita ada semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Patut kita bersyukur saudara, bersuka cita karena Tuhan selalu baik. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ayat 1-12. Saudara dapat membacanya secara pribadi. Setelah mendengarkan renungan ini saudara, saya akan membaca Matius 3 ayat 8-10. Tertulis demikian. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara dikasihi Tuhan, seseorang yang terjerumus dalam dunia kegelapan, setelah berkata bahwa setiap orang yang telah masuk ke bisnis tersebut tidak akan pernah bisa keluar dari sana. Hal ini dikarenakan karena semua yang ada di dalamnya akan berusaha untuk menahan sehingga tidak ada seorang pun yang bisa keluar hidup-hidup. Memang hal seperti ini menjadi tujuan dari iblis, yaitu untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Sekali orang terjerumus ke dalam dosa, maka iblis berusaha untuk menahan sehingga tetap terjerat dosa sampai binasa. Tapi di dalam Tuhan selalu ada harapan, pertolongan dan kemenangan. Asalkan kita mau sungguh-sungguh keluar dari jerat dosa, kita pasti akan dimampukan Tuhan untuk terbebas dan hidup dalam kebenaran. Dalam Matius 3 ayat 1-12 ini, Yohanes Pembaptis menyerukan agar setiap orang bertobat dari dosa-dosanya, dan agar orang yang sudah menyatakan diri bertobat menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Tidak akan ada istilah dispensasi Tuhan. Saudara, Tuhan akan menghukum orang-orang yang sungguh-sungguh tidak bertobat, yang tidak ada perubahan, tidak ada pengecualian saudara. Kita tidak bisa berdalih, oh Tuhan saya anak Abraham, Tuhan saya pelayan Tuhan, saya rajin beribadah. Selama kita tidak berubah, selama hidup kita tidak ada buah dari pertobatan, maka hukum itu tersedia. Yohanes memperingatkan tentang hukuman yang tersedia bagi orang yang tidak berbuah saudara, yang tidak berbuah baik. Di sini dikatakan bahwa kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bayangkan saudara, kalau kita menanam sebuah pohon atau beberapa pohon, kita punya perkebunan dan kita sangat mengharapkan buah yang baik, buah yang manis, tetapi nyatanya tidak ada buah atau tidak berbuah
yang manis, saudara, tidak baik, maka yang akan kita lakukan hanyalah memotong pohon itu. Seperti halnya demikian, saudara, Tuhan mengharapkan suatu hasil dari pertobatan kita. Tuhan ingin ada sesuatu perubahan dan dampak dari pertobatan itu. Dalam hidup kita, jangan kita jadi orang yang bertobat, tetapi tidak menghasilkan buah. Pertobatan jangan kita sekedar menjadi orang yang beriman, dalam tanda kutip, tapi tidak bertobat, saudara. Jangan sampai kita sudah percaya kepada Tuhan, tapi masih hidup dalam dosa, dan melakukan berbagai hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Menjadi orang yang bertobat, banyak orang yang bisa, tetapi menjadi orang yang bertobat dan berbuah yang baik, itu tergantung dari komitmen kita. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat, atau setengah hati, atau pura-pura? Itu semua tergantung keputusan kita, saudara. Jangan kita salah paham tentang kasih karunia Tuhan. Pengampunan yang kita terima dari Kristus Tuhan bukan berarti kita masih boleh berbuat dosa. Justru penebusan dan pengampunan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup menurut firman-Nya. Karena kita sudah dibeli dan sudah lunas dibayar oleh darah Kristus, sehingga tujuan hidup kita selanjutnya adalah melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan yang seturut perintah Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang masih belum berbuah yang baik, meskipun sudah lama bertobat, sudah lama mengikut Tuhan, sudah lama mengikut Tuhan Yesus, mari ambil sikap introspeksi dan perubahan, berbuahlah yang baik bagi Tuhan. Hasilkan buah pertobatan. Jangan sampai kita ditebang dan dibuang olehnya. Tapi biarkanlah kita semua diselamatkan dan memperoleh kepastian kehidupan. Kehidupan yang kekal, saudara, yang Tuhan janjikan, karena kita sungguh-sungguh bertaubat dan hidup dalam kehendak-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah menegur kami, bahwa kami semua yang mengaku sebagai orang percaya kepada-Mu, hendaknya hidup dalam pertobatan, yang sungguh menghasilkan buah-buah dari pertobatan. Pimpin kami selalu ya Tuhan, kuatkan kami ya Roh Kudus, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang melakukan perintah Tuhan, yang hidup berbuah seturut dengan apa yang Tuhan mau, dan bukan hanya sekedar berbuah saja, tetapi berbuah yang baik, yaitu berbuah roh yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Teruslah pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami selalu menyenangkan hati Tuhan, dan kami menjadi saksi terang-Mu di dunia ini. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas dan kegiatan kami, dalam studi, dalam usaha pekerjaan, bisnis, pelayanan semua. Dan semua yang kami lakukan biarlah Tuhan memberkati. Di dalam semua itu nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan Tuhan memberikan jalan keluar, pertolongan yang ajaib bagi setiap kami yang sedang terikat. Tuhan memberikan jalan keluar dan pertolongan yang ajaib. Tuhan Bapa di dalam sorga, Tuhan melepaskan dan memberikan mereka kemenangan untuk mereka yang hidup dalam kemerdekaan. Di dalam Tuhan, kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita dalam doa Bapa kami di dalam sorga.
Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Amin.